Tapi kalau saya pribadi saat ini berpikirnya kedepannya saya nggak mau kayak gini. Gitu. Saya nggak suka yang setengah-setengah. Soalnya yang setengah sudah saya. Tapi nggak selamanya aku kayak gini Bu, gitu loh. Pasti ono waktu nih aku bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Saya gak daily pakai kayak gini Kak. Kalau daily saya sepertinya ya gitu. Okay. Cuma kalau ada event, ada acara kayak gini saya baru kayak gini. Terima kasih, sangat-sangat terima kasih kepada Ibu karena bisa nerima saya apa adanya. Terus selalu support saya, gak pernah judge mental gak sih Kak ke saya. Pesannya gitu. Seenggaknya kalau gak suka aku kan ada fitur skip, jadi skip aja gak usah lihat aku. Betul. Buat kalian yang kayak aku, tetap semangat. Apa ya? Gak semua orang itu mentalnya kuat kayak kita, dan gak semua orang punya ujian kayak kita. Oke guys, berjumpa lagi bersama OPS TV Podcast bersama saya Andrian Yoga dan tentunya Oke, Dio di sini. Oke, kita kali ini kedatangan tamu. Wah, tamunya ini istimewa. luar biasa banget guys. Kira-kira siapa ini? Aduh, Siapa namanya? Oke, kita sambut langsung saja kakak berkenalan. Halo semua, perkenalkan aku Jelita. Aku apa ini Kak ya? Sebagai apa kakak? Sebagai bintang tamu di sini tentunya. Bintang tamu ya. Ember. Oke, siap Siap selalu Kak Jelita. Yes. Sebelum kenal lebih jauh ini ya. Ini nama aslinya itu Jelita. Atau siapalah. Ya. Kita kenalan dulu dari awal. Jadi di balik Jelita itu nama asli saya itu Java. Oke. Java. Java. Yes. Jawa ya berarti ya. Iya, Betul, iya. Jawa Pride. Jawa Pride. Aslinya Java. Yes. Terus menjadi Jelita. kenapa kok memilih nama Jelita? Kan banyak nama lain. Ya. Nama Jelita itu kayak kan saya ikut Jatil, Reok. Oke. Ya, Reok Ponorogo itu. Ya, pertama itu kayak apa ya Kak? Belum kepikiran nama. Terus sama pemimpin sanggarnya itu kayak pas dagel. Oke. Pas dagelnya itu tiba-tiba sebut nama Jelita ke saya. Ya, mulai dari itu nama saya yang cewek gini dikenal sebagai Jelita jadinya. Oke. Oke. Tahu artinya Jelita? Apa? Jelita Apa itu ini? cantik artinya. Oh. Kalau di bahasa Sanskertanya itu cantik. Makanya penampilannya lihat deh. Luar biasa sekali. Totalitas. Jangan nervous ya. Enggak, santai. Santai sekali. Oke, kita Mbak manggilnya enaknya apa ini? Terserah kakaknya sih nyamannya panggil Senyamannya apa. biasanya dipanggil apa? Oke. Apa? Biasanya Panggil nama Java boleh, Jelita boleh, terserah. Kayaknya Nyaman semuanya. oke. nyaman semua. Kakak aja, kakak Jelita ya. Boleh, Kakak boleh. Jelita. Kakak- Oke. Kakak Jel gitu mas. Kakak Jel gitu nggak enak ya. Kakak Kakak, Jel. Agak gantung ya? Iya. kakak Jelita. Oke. Boleh diceritain nggak kak sedikit perjalanan karir kak Jelita selama jadi seorang Jelita itu bagaimana sih ceritanya? Rumit sih Kak, pertamanya itu. Pertamanya kan saya terjun jadi Jelita itu bukan di dunia apa-apa, cuma di reok aja, di kesenian reok itu. Oke. Ya pertama terjun itu ya gak pakai rambut panjang gini, masih setelan cowok gitu. Terus seiring berjalannya waktu kayak kalau semuanya cewek saya cowok sendiri kan kayak aneh gitu loh Ya, Kak. bener. Ya. Terus saya mulai beli wig, pakai ini biar jadi kayak cewek juga gitu. Oke. Terus setelah menjalani karir di Jatil itu cukup lama, 2023 itu mulai masuk job dancer. Oke. Oh. Dancer. Ya. Tahun ya? Iya. Iya, oke. 2023 itu baru masuk job dancer. Pertamanya saya izin ke orang tua itu cukup sulit kalau Oke. di dancer. Yes. Ya, soalnya ayah saya gak suka son-sonan gitu. Bener. Kalau salon itu gak suka. Mm. Apalagi saya yang joget-joget gitu kan. Malu. Itu terus
Tapi saya dapat bantuan dari ibu saya untuk membujuk ayah gitu. Kan kayak lumayan kan Kak gajinya di dancer itu. Itu terus dapat izin tapi ya cukup lama. Awal-awalnya itu karnaval di Gerbo sendiri di desa saya. Yes. Ya itu kan bingung mau pakai kostum apa. Terus ada teman saya ya sama kayak saya ngajak kayak ayo wis kini dadi wedok ae gitu. Translate di bawah ya guys, translate kalau Iya. Gitu. Ayo dadi wedok ae. Terus saya kayak yang bingung gitu loh Kak, kan takut ke ayah gimana ya izinnya, bilangnya gimana gitu. Terus ada ibu saya, teman saya bilang gitu. Saya tengok gitu kan ke ibu saya. Ya gak apa-apa wis. Lek awakmu kepingin ya gak apa-apa ngono. Temenan ta ngene aku, beneran ta gitu. Ya gak apa-apa ngono. Terus nanti ayah gimana gitu kan saya ke ibu saya. Wis gak apa-apa jere gitu katanya ibu. Terus ya udah Kak, mulai detik itu saya karnaval jadi cewek ini. Sampai sekarang ini. Iya. Like, pas waktu saya sudah make up semuanya ini ya. Terus kan saya pulang habis make up ke rumah, terus lihat ayah itu kayak gimana gitu loh. Kayak asing gitu loh kan saya. Tapi nggak sampai bilang kalau ojo ngono jangan gitu loh. Enggak sampai gitu. Cuma kayak gimana kayak enak aja gitu loh. Tuh. Tapi seiring berjalannya waktu yang nganter saya jatilan, nganter saya dancer itu ayah saya sendiri. Akhirnya support ya semuanya. Ya, betul. Sebelum melangkah lebih jauh, pertanyaan-pertanyaan yang lebih intim. Yes. Wah, iya. Intim ini yang bahaya. Iya. Kesibukannya apa sih sekarang? Selain menjadi seorang dancer tadi. jatilan gitu. Saya masih pelajar. Wow. Masih sekolah. Iya. Masih sekolah ternyata. Kesibukannya masih sekolah. Kelas 12 SMK. Oh, habis ini mau lulus. Iya, habis ini mau lulus. Oke. Jurusan apa nih Kak Jelita? DKV Kak, desain komunikasi visual. Cocok lah ya. Kok agak belok ya? Iya. Bingung ya? Makanya saya juga bingung kok saya bisa gini gitu loh. Gak cocok sama jurusannya. Ya gimana Kak di SMK Kak ada jurusan kayak kesenian. Iya sih, dengan fashion gitu ya. Iya. Cuma ada ekstrakurikulernya aja. Iya. Kira-kira nih setelah lulus atau melanjutkan menjadi seorang dancer atau yang lain ya? Kalau apa ya Kak? Untuk kedepannya ini masih bimbang gitu loh Kak. Masih bingung. Mau melanjutkan saya yang kayak gini apa pindah arah gitu loh. Iya, pindah haluan. Gitu. Masih bingung gitu. Masih 50-50. Oke. Kayak kemarin kan jadwal job kan banyak ya. Alhamdulillah banyak. Oke. Plus ya buat apakah Kak tidak mengganggu kegiatan belajar sekolahnya tadi? Kebetulan job saya itu kayak hari Sabtu, Minggu gitu loh Kak. Jadi pas saya gak sekolah, ada sih satu job itu saya izin sekolah, gitu. Tapi pakai surat sakit dari sekolah. Bukan. Ya jujur Kak, ikut acara karnaval di sini gitu. Gitu. Ya. sakit. Biasanya kan gitu ya. Ya guys, Bukan pasti tahu dong ya kan seorang jelita tiba-tiba karnaval izinnya sakit. Pak Dion Itu pengalaman saya sendiri ya. Ternyata izinnya kemana, izinnya sakit. Iya, jangan dicontoh, geng. Jangan contoh ya guys. Gak baik. Tiba-tiba sakit atau karnaval ya kan. Resikonya Kan tinggi. Guru-guru juga lihat Kak. Saya Bener banget. karnaval itu. Oke. Terus pada sekolah, pada saat momen-momen di sekolah lah, kan guru-guru juga banyak yang tahu juga, Iya. teman-teman banyak yang tahu juga kan. Banyak. Digodain kah atau gimana kah? Apa ya? Kalau sama cowok-cowok sih Kak, kayak di apa ya namanya itu? Bukan dibully ya, kayak Bukan. digodain memang. Iya, digodain gitu loh, kayak seru-seru aja gitu ya. Ya boleh joget, ya boleh karnaval gitu loh Kak. Kayak di gitu-gitu. Kalau ada sih satu guru saya, wali kelas saya dulu waktu kelas 10-11 itu support banget saya kayak gini Kak. Kan pertama kali saya terjun ke dunia gini. Saya kan dapat komentar negatif banyak banget Ya, kan Kak, pasti kan. Pasti. Itu. Terus kan saya bikin status di WA, intinya kayak saya kok gini banget gitu loh Kak. Terus salah satu guru saya itu, wali kelas saya itu kirim long text ke saya
kayak support saya gitu loh Kak. Iya. Gak apa-apa kamu kayak gini ya gimana kan ini kamu gak ngertiin orang lain gitu loh. Iya. Gitu, jadi saya kayak ternyata masih banyak yang peduli ke saya gitu. Apalagi kan kayak guru kan Kak. Iya. Jadi semangat gitu loh. Sosok guru memang sangat penting. Betul, berpengaruh sekali. Guru adalah jendela dunia. Iya. Apa sih istilahnya itu ya? Untuk Apa guru tuh? itu Pengalaman dan ditiru. Ibu dan tiru, oke. Boleh lah ya. Jadi seorang jelita ini nggak mudah juga nih guys untuk Sulit. menjadi seorang jelita, diterima di masyarakat, diterima orang tua, bahkan diterima di teman-teman sekolah Ya. juga gitu ya. Seorang kakak jelita nih. Pernah nggak di sekolah kayak dibully atau apa gitu? Sering. Nah, bulinya Tanggapannya gimana nih? Ya. Bulinya dulu lah. Iya, bulinya dulu. Gimana nih? Ya, gimana? Kalau yang waktu saya SMP itu bulinya sampai saya diasingkan satu kelas. Wow. Jadi saya kayak asing sama satu kelas saya gitu loh Kak. Pernah dulu waktu kelas 7 kan di kelas saya gak ada yang kayak saya Kak. Iya, Gak sefrekuensi sama saya. Oke. Terus saya tuh sering mainnya kan saya 7B. Saya sering mainnya ke 7D gitu loh. Lah terus suatu hari itu anak-anak laki-laki di kelas saya itu tas saya diambil, terus dibawa, dilempar ke kelas 7D tadi yang ada saya sama teman-teman saya itu. Oke. Bilang gini, "Wis kon pindah kelas saya. Wong kon dolen itu ada di kelas" gitu. Oh. Sambil bawa tas saya gitu Kak. Barang-barang saya semuanya dilempar ke saya. Tuh. Terus saya waktu itu langsung izin ke guru pembelajaran. Bu, saya izin waktu istirahat dan selesai istirahat sampai pulang saya izin gak masuk pembelajaran ibu gitu. Terus ditanya kenapa gitu kan. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa kan menutupi Kak ya. Iya, benar. Masih belum bisa belum bisa ngomong gitu loh. Hmm. Kenapa kok gak mau masuk? Lah kalau gak apa-apa ya masuk aja gitu. Terus teman saya yang 7D tadi yang bilang ke guru pembelajarannya kalau saya digitukan itu. Terus gak apa-apa wis, kamu diam di sini aja gitu. Jadi saya nunggu di kantin itu sampai pulang Kak. Sampai pulang. Terus itu kan kelas berapa ya? Kelas 7 tadi kan? Iya, kelas 7. Semester 2 itu Kak. Terus kelas 8-nya itu kebetulan Covid. Jadi saya kayak happy gitu loh Covid itu Kak. Gak ketemu sama teman-teman saya yang gitu Iya. gitu. Ya cewek-ceweknya ada baik ke saya, tapi kayak takut mungkin Kak ya, takut ke cowok-cowok tadi yang gak suka sama saya. Oke. Itu pada waktu SMP. SMP. Kalau kelas yang 7. di SMK? Di SMK paling Bullying. cuma pembuliannya omongan aja sih Kak. Oke. Itu Iya. Wajar ya. Iya gitu. Tapi saya kalau dulu ya dibilang gitu tuh kayak mangkel gitu Kak. Apa ya? Gak terima. Gak Kalau terima. dibilang gitu tuh gak terima. Tapi seiring berjalannya waktu saya dibilang gitu kok kayak Ya udah, gitu kayak gitu wes saya. Iya. Gak peduli gitu loh Kak. Dibilang gitu ya emang saya gini kenapa gitu loh. Gitu. Jadi kayak menerima diri sendiri Betul. gitu ya, dan lebih legowo gitu nih. Iya. Gitu ya. Jadi karena memang bulian kayak itu sekarang itu sering terjadi, Iya. bahkan di sosmednya, mungkin di sosmednya. Iya, di sosial media. kakak jelita Iya. atau di real life-nya gitu. Pernah nggak sih baca bulian atau hate comment di sosmed yang Pernah. paling bikin Parah gitu mungkin ya. menurut jelita paling parah lah? Parah. Apa? Ada di video TikTok saya ya kan video karnaval gitu loh Kak. Iya. Kan ada orang komen kayak support saya gitu Iya, loh. Ininya nyupport saya. Terus di stitch di komen sama yang head comment tuh bilangnya gini. Jangan disupport lah Kak. Ini kan salah jalan. Kenapa disupport gitu. Bilang gitu. Nanti kakaknya dosa loh. Di Islam tuh gak boleh kayak laki-laki kayak gini tuh gak boleh gitu. Komen gitu Kak. Terus saya bales. Siap si paling suci gitu. Yang si paling suci Iya, gitu akhirnya. padahal kan saya stalking langsungan siapa sih yang head comment saya ini kebetulan saya baca gitu kan. Oke. Saya stalking itu pakai hijab tapi bajunya ya ketat kayak saya gini. Oke. Gitu kelihatan rambutnya kan gak boleh Kak kalau pakai Iya. hijab kelihatan rambut gitu. Betul. Kok gak introspeksi gitu. Nggak tahu diri tuh. Gak tahu ya. diri. Betul. Terus saya komen gitu kan, sok suci ngono. Apa memang kenapa memang kalau aku yang dosa kan yang dosa saya bukan kamu gitu ke saya kan Kak. Oke. Kan saya cuma mengingatkan gitu. Mengingatkan perlu tak Kak sama kata-kata dosa gini aku Kak. Terus ya maaf Kak kalau kata-kata saya kurang sopan katanya. Oh. Terus langsung saya blokir sudah. Oke. Tepat sekali ya. Penting. Betul.
Jalan satu-satunya adalah diblokir guys. Kalau kalian dapat hate comment tuh buang. Gak penting itu. Bener. Oke, kita pindah ke sisi agak yang menyenangkan sedikit. Boleh. Selama job dari 2023 sampai sekarang, Iya. kiranya job yang paling berkesan menurut cerita itu job yang mana lah? Dan kenapa? Job yang paling berkesan. Yang mana ya, Kak? Kayak job dancer itu ya sudah kayak joget aja gitu loh. Tapi kan biasanya kan ada suasana yang wah bener-bener disupport sama yang penonton atau yang bagian nyewa juga timnya iya. gitu. Waktu di Gerbo sih. Oh, waktu di Gerbo. Iya, karnaval di Gerbo tahun ini yang saya pakai kebaya warna merah. Jangan lupa kalian cek ya, guys. Kebaya merah nih bahayanya. Kebaya merah itu. Kan itu apa ya, Kak? Niatnya itu di Gerbo itu karnaval yang besar gitu loh, Kak. Karnaval kecil-kecilan gitu. Tapi kayak ke waktu itu banyak yang nyawer saya. Gitu loh, kayak support gitu loh, Kak, waktu di Gerbo itu. Kayak apa ya? Meskipun karnavalnya kecil-kecilan tuh mereka tetap excited gitu loh. Ngerti tahu gak sih, Kak? Maksudnya gitu. Itu sih yang paling wow. Jadi dia pakai kebaya merah, bisa bayangin ya guys. Pakai kebaya merah, jalan dia kan di keramaian terus banyak nyawer ya kan. Sekarang kan lagi banyak nyawernya. Mungkin OPS TV nanti bolehlah nyawer kakak Jelita ini. Oke, kita sawer nanti ya. Nanti kapan ini? Nanti yoga yang nyawer. Perwakilan gitu ya. Iya, perwakilan. Oke, berarti memang dancer itu menyenangkan. Menyenangkan ya, karena banyak applausan, mungkin banyak orang yang mungkin banyak di antara kalangan mahasiswa itu kayak asing mungkin lihat kakak gitu, tapi dengan semangat orang-orang yang seperti itu kadang nyawer, kadang banyak yang support itu kayak minta foto, senyum ke saya gitu. Saya sudah seneng banget itu, Kak. Merasa dihargai gitu loh. Merasa dihargai sebagai seorang Kak Jelita gitu. Betul. Punya tokoh inspirasi ya. Maksudnya ngefan ke siapa? Inspirasi yang di dunia dancer ya, Kak? Iya, boleh atau ya? dunia Bebas. Lain. Dunia magic Bebas, juga bebas. boleh. Bebas. Di dunia dancer saya suka sama Kak Della Poise. Kiblatnya para dancer Iya. sepertinya memang ya. Guru ya itu. Iya, betul. Kan guru juga. Beliau guru, saya murid gitu loh. Iya. Saya murid, dia juga guru. Kok gatok-gatok no ya? Jadi saya sering berpelajar sama Iya. Kenapa suka Della Poise lah? Iya. Kan ya memang Della Poise memang besar ya. Betul. Tapi kan Apanya besar? banyak yang lain. Namanya. besar. Harus jelas ya. Iya. Jangan setengah-setengah besar gitu. Iya. Kita bilang kayak gimana gitu. Namanya besar. Namanya kan? besar. Iya. Terus kayak kan di head kan dapat head comment, Kak, masa guru kayak gitu, masa guru dancer gitu. Tapi beliau tetap apa ya? Tetap gitu loh, Kak. Tetap berkarya gitu ya. Iya. Menunjukkan bahwa omongannya netizen tuh gak betul gitu loh. Mungkin yang penting kita tuh tetap berkarya, menyenangkan orang, tidak merugikan orang, mungkin itu ya. Betul yang banget. dijalani oleh seorang Kak Jelita, bahkan dancer-dancer lain pun seperti Iya. itu gitu. Nggak peduli profesi sebenarnya apa, tetapi keinginan untuk berkarya, untuk menghibur orang itu luar biasa lah sebenarnya, Kak. Gitu. Iya. Oke. Betul. Kalau sekarang kan lebih fokus ke job dancer Iya. atau job yang offline lah ya. Iya. Offline. Apa nggak pingin setelah lulus juga ingin mencoba menjadi seorang content creator juga? Kan followernya di TikTok kalau nggak salah lumayan. Lumayan, kan? iya, lumayan. Pengen sih, Kak, pengen lanjutin jadi content creator. Oh. Gitu. Dengan Pengen banget. pesona seperti ini atau mau diganti atau gimana? Kalau bisa dua-duanya gitu loh. Oh. Jadi saya bisa gini, bisa gitu. Begini begitu. Iya. Enak nih, jadi bisa siang bisa malam. Betul. Ya? Iya. Bisa musim penghujan, bisa musim kemarau. Rambutnya bisa panjang, bisa pendek, Oh. maksudnya gitu. Oke, bajunya bisa panjang, Bisa pendek. Bisa pendek. Iya. Bisa panas, bisa dingin. Betul. Iya, betul. Hangat bisa nggak? Gak bisa, Kak. Gak bisa setengah-setengah ini. Soalnya saya sudah setengah-setengah. Oke. Terus tantangan terbesar menjadi seorang dancer yang notabene berpakaian seperti inilah. Ya. Itu apa? Ya mungkin karena saya ini bukan wanita asli ya, Kak. Jadi di cara berpakaian saya itu ya masyarakat gak begitu peduli gitu loh. Ya emang wah iki kan asine. Oke.
Gitu. Aslinya gandul-gandul. Betul. Aslinya punya pistol. Oh iya betul. Betul. Kalau kita di sini terbuka aja bebas. Betul, terbuka. Jadi pengen ketawa kita. Ini ada yang saya ingin tanyakan tapi sedikit sensitif. Bisa Apa-apa, di skip, bisa dijawab atau ya bebas lah ya. Seorang jelita yang awalnya memang laki-laki ya. Apakah masih punya ketertarikan juga pada perempuan atau memang karena dari dibilang tadi kan dari SMP juga ya. Apa sudah nggak ada rasa juga gitu. Ada sih Kak, kalau rasa ketertarikan ke cewek gitu kan, kayak kalau lihat cewek cantik siapa sih Kak yang kayak ya warek gayu nih gitu loh. Iya. Gitu kan, saya gak daily pakai kayak gini Kak. Kalau daily saya Kata. sepertinya ya gitu. Oke. Cuma kalau ada event, ada acara kayak gini, saya baru kayak gini gitu. Apa nggak takut keterusan? Soalnya kan biasanya ya, soalnya kalau jobnya kan terus-terusan pakai gitu kan nyaman, terus akhirnya ya bendino kayak gini ya. Nah itu masih jadi tantangan saya saat ini. Saya harus bisa apa ya Kak, menentukan gitu loh. Saya masih pengen terus kayak gini apa enggak. Tapi kalau saya pribadi saat ini berpikirnya kedepannya saya gak mau kayak gini. Oke. Tetap harus dikontrol. Betul, gitu. iya. Betul. Iya memang sangat perlu sekali. Iya. Betul sekali. Soalnya kayak saya juga mikir kayak gak selamanya saya kayak gini gitu loh. Betul. Setuju sih ya. Jadi masa depan juga penting gitu ya. Penting banget. Penting banget gitu. Apalagi kita tinggalnya di kawasan yang memang di desa, Iya, seperti pedesaan. apa. Jadi nggak semua orang itu bisa nerima gitu kan. Pernah nggak pas pulang job dancer ya, pulang ke rumah terus ada tenaga yang nyinyir lah. Pernah Kak. Perawannya mulai. Iya. Waktu job di Andonosari Payaman, kan kebetulan saya pulang itu dianterin teman saya itu pakai mobil Kak. Kebetulannya dianterin sampai ke depan gang rumah saya. Itu kayak surup apa ya nama bahasa Indonesianya surup itu kayak pada maghrib. Iya, itu saya sampai situ, sampai di depan gang itu kan langsung kayak tahu kalau Kak tetangga ada mobil berhenti itu udah kepo semuanya. Keluar gitu. Langsung melihat. Terus saya kan semua ya. Kan saya keluar itu posisinya pakai kostum kebaya masih Kak. Kostum kebaya dan saya gak pakai jaket memang. Gitu keluar bawa tas, ngambil gini, terus saya sempet denger kan orang-orang langsung keluar. Iya. Ya ada yang lihat di jendela, ada yang keluar, ada yang pura-pura bersih atau apa gitu, nyapu itu. Terus bilang, "Oh, tiba nih Java" gitu. Ambek sopo iku gitu. Terus saya tolek gini, terus kayak senyum gitu. Terus saya yang kayak ya udah sih biasa aja gitu. Terus teman saya pulang, ya saya langsung masuk gitu, Kak. Saya reken sudah. Kak, saya reken apa itu Kak? Tidak dihiraukan gitu ya. Tidak dihiraukan. Saya tidak peduli. Betul. I don't care gitu. Terserah awakmu wis, urip-uripku gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak sih di di warning lah sama tetangga itu, udah Java wis cukup sampai tahun ini aja lah atau gimana gitu. Waktu saya awal 2023 itu Kak, waktu saya pertama kali jadi cewek, waktu karnaval di Kerbau itu bilangnya ke ibu saya tapi gak ke saya. Bilangnya gini, Java itu eman, badannya tinggi, bisa ikut paskibra, bisa intinya ke tujuannya ke situ lah Kak. Kok bisa jadi kayak gini gitu, gak kon penging gitu bilangnya ke ibu. Terus kebetulan kan saya denger Pak Kak omongnya itu, langsung saya yang jawab, masih aku kayak gini yo, aku yo paskibra gitu. Saya paskibra loh guys kalau kalian tahu. Fun fact ya. Saya paskibra di Kecamatan Nongko Jajar. Saya jadi pengerek bendera Kak, pasukan 8. Tahun ini atau tahun kemarin? Tahun 2023 itu. Pada saat itu. Iya. Masih aku saya nanggepi tetangga saya itu, meskipun saya kayak gini saya juga ingat kodrat saya gitu loh Kak. Gitu. Terus orangnya langsung diem wis. Gak pernah nyinyir ke saya, ketemu saya nengok pun ya saya gak peduli sudah. Jangget gitu loh. Apa ya bahasa Indonesia yang jangget itu Kak? Tersakiti ya, betul.
nyantol. Ya, Iya sih benar. Oke, tadi kan bilangnya ikut paskibra ya. Paskibraka. Ayo Iya. sekarang kita praktek. jangan bosan pakai kayak Iya, gini makanya- Pak Iya Gendra. iya iya. Kalau dancer mungkin bisa ya prakteknya. Iya iya. Bisa itu. Gimana? Gini. Berot kan. Pernah nggak dancer berot? Pernah ikut Pernah juga. dia apa di job berot juga pernah. Oh, ternyata. Jadi job dancer apapun bisa calling nanti ya. Iya. Oke. Lewat Me, TikTok. calling me. Calling me. Lewat TikTok. Lewat TikTok, Iya. IG boleh. Oke, boleh. Lewat apa lagi? Lewat apa lagi? Jadi mikir saya. Apapun kontak lewat Kenapa OBS TV juga boleh nanti ya. Nanti siap-siap ini kakak Jangan ya, saya jangan Dio ini ya. bisa langsung ngirim nomor ke teman-teman semuanya ya. Bisa hubungin OPS TV juga boleh. Oke. Kalau job pertama tadi ada di mana? Ada di Gerbos sendiri. Gerbos sendiri. Kalau kira-kira job yang paling jauh? Paling jauh di mana ya? Wonorejo, Kak. Ya, Go internasional. di Wonorejo. Di Wonorejo. Wonorejo. Dengan pakaian seperti ini juga. Iya. Kebaya merah juga. Enggak kebaya hitam. Oh, ada versi kebaya hitam ya. Ya Kak, tolong dilihat. Makanya itu aku kalau bilang ke BMR itu kayak jadi teringat banyak memori gitu di sana. Banyak kejadian gitu yang tak terduga gitu ya. Apakah merasakan? Enggak ya, guys, itu cuma warna kebayanya aja ya. Oh Iya. iya. Ditunggu episode selanjutnya. Sih banget ya sama Kak cerita ini ya. Cara mengatasi head comment. Kan nggak mungkin kan kita Iya. dapat head commentnya begitu banyaknya langsung B aja gitu kan, nggak Ya, enggak. mungkin. Ya kayak apa tips ya, dan Kak? trik? Pertama kali dapat head comment. Komen kayak pertama kali head comment di akun saya di TikTok itu kayak iki lanang apa wedok sih gitu. Oke. Cowok apa cewek ya gitu. Pertamanya sih gitu-gitu, cuma agak saya sering upload di akun itu makin banyak komentar yang agak negatif. Saya nanggepinnya mungkin apa ya? Saya berpikiran gak semua orang itu bisa nerima orang apa adanya gitu loh, Kak. Gitu. Jadi ya dia gak bisa nerima saya juga gak peduli gitu. Oke. Gitu. Jadi saya apa ya? Ya gak peduli sih, Kak, Iya. saya sama head comment itu. Iya. Soalnya apa ya? Udah dari kecil. Oh, ibarat tuh sudah terbiasa. Betul. Iya. Sampai lumrah gitu loh, Kak. Dibilang gitu tuh ya wis banci gitu loh. Jangan banci, yang penting gitu. Lama-kelamaan gitu guys. Iya. Iya. Mungkin karena dari kecil jadi udah terbiasa gitu ya, Iya. komen. Karena memang menjadi seorang public figure itu nggak mudah. Nggak mudah. Gitu ya. Pasti banyak yang suka, banyak lovers juga banyak haters. Gitu. Yang penting kita tetap ke depannya tetap berbuat positif ya kan, tidak merugikan orang itu tadi Betul. gitu. Jadi seorang cerita juga nggak mudah, gitu. Mudah. Penuh dengan tantangan, rintangan gitu. Lebih ke tantangan mental sih, Kak. Oh, mental Iya. pastinya ya. Kayak ya harus kuat baca ya. Betul. Soalnya apa ya, Kak? Orang kayak saya gini udah diuji itu dari kecil. Dari SD mungkin. Boleh. SD. Dari SD sudah dibilang kayak gitu. Dulu saya sempat masih ngelawan gitu loh, Kak. Dibilang kayak gitu tuh gak terima gitu. Oke. Ya kalau diajak berantem dulu ya saya berantem. Ya. Iya. Kayak kan gak terima gitu loh, Iya, dibilang iya. gitu. Enggak, aku gak ngono dulu. Dulu saya gitu. Apa jadi kayak kesimpulannya dulu saya gak bisa nerima diri saya sendiri Iya, gitu loh. oke. Gitu. Ditonjok gitu. Ya lah, Kak, tonjok-tonjokan. Coba sekarang. Ayo. Gimana? Aku kayak riskan gitu ya. Kayak gimana gitu. Boleh ini tonjok-tonjokan aja. Yoga dulu. Janganlah, kasihan. Nanti cantik kok ditonjok ya kan. Terus pernah nggak sih? Kayaknya kan kalau dari cerita tadi kan paling dekat itu sama ibu. Iya. Ngobrol berdua sama ibu. Bu, aku gini tuh cuma sekedar biar tambah apa ya, dapat Penghasilan penghasilan lah sendiri, sendiri. Ibu nggak usah khawatir. Gitu. Sempat Pernah sih, nggak Kak, pernah deep talk kan Iya, namanya deep zaman talk, sekarang bener. itu deep talk gitu. Waktu beresin kamar. Beresin kamar, terus saya nyamperin ibu saya. Minta maaf lah, Kak. Kan itu
kebetulan malamnya saya habis overthinking kayaknya. Ya, habis diputusin. Oh enggak ya. Overthinking gitu, terus saya besoknya ibu saya membersihkan kamar itu saya samperin, saya bilang, "Bu, maaf ya," gitu. Kayak minta maaf gitu loh. Aku kayak gini, maaf. Kan mungkin ya gimana sih Kak, siapa yang mau anaknya kayak saya gitu kan. Pasti kan ya ada malunya gitu loh. Tapi orang tua saya itu gak nunjukkan ke saya bahwa mereka malu gitu loh Kak. Gitu. Maaf ya Bu, aku kayak gini gitu kan. Tapi saya bilang, tapi gak selamanya aku kayak gini Bu, gitu loh. Pasti ono waktu nih aku bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Oke, sangat deep sekali ya. Terus ibunya gimana? Ibu bilang apa? Nangis Kak. Oh nangis. Iya. Ibunya saja yang nangis. Iyalah, terus saya apa ya Kak, mau kelihatan lemah gitu loh Kak. Di apa ya namanya? Apa ya namanya? Ditahan ya Allah. Jawa rek, maaf ya. Penyen wong Jawa. Enggak masalah diempat juga enggak masalah. Jadi enggak berdedak gitu ya. Betul. Itu minta maaf sampai nangis. Ibu saya bilangnya kayak alhamdulillah Lek, kalau kamu masih punya niat gitu loh Kak, gitu. Jadi saya bilang gini, aku kok ingin saya puas-puasin dulu gitu loh. Paham gak sih Kak? Paham. Dipuasin dulu kayak gini, baru kalau udah bosen saya berhenti tuh gak mau nanggung gitu loh Kak. Kalau saya berhenti, saya lanjut gitu. Saya gak suka yang setengah-setengah. Soalnya yang setengah sudah saya. Ingat guys. Jadi jangan nanggung-nanggung ya. Betul. Totalitas. Iya. Terus misalnya ini ibunya nanti nonton ini ya. Ada pesan gak sih untuk ibu? Ada sih. Buat ibu saya kalau nonton konten ini, terima kasih, sangat-sangat terima kasih kepada ibu karena bisa nerima saya apa adanya. Terus selalu support saya, gak pernah judge mental gak sih Kak ke saya. Pokoknya love banget buat ibuku. Saya jadi terharu loh guys. Iya. Saya mau nangis. Kalau berbicara tentang ibu ya, makanya yang sosok yang bisa mendidik kita dari kecil hingga tumbuh menjadi seorang yang dewasa gitu adalah. Semua ini juga atas doa ibu pastinya ya. Doa ibu, support ibu itu yang paling terpenting gitu, menjadi seorang jelita bisa berdiri, bisa dikenal banyak orang, ya kan, bisa berkarya itu juga karena doa ibu gitu pastinya. Restu kedua orang tua gak sih Kak? Iya. Wah, enggak. Restu, jangan restu gitu. Kita di sini banyak godaannya gitu. Apa ini Kak? Kalau tadi kan deep talk-nya kan sama ibu sudah. Iya. Kalau sama ayah? Sama ayah kalau pas kayak gini tuh apa ya Kak? Saya sama ayah tuh jarang komunikasi gitu loh. Bukan jauh ya guys, tapi memang jarang ngobrol aja gitu loh Kak. Tapi kalau sehari-hari ngobrol sama ayah ya sering, tapi nggak yang serius gitu loh Kak. Obrolannya kayak bercandaan gitu. Kayak tadi saya mau berangkat, perawanku Ayuni Katinandi gitu. Wow. Itu. Terus jauh kemana? Mau clubbing ya? Enggak ya? Enggak lah. Oh enggak. Mau check in gitu. Mau check in guys. Ini masih jam berapa ini ya? Baru jam 2 ini. Iya. Mulai mancing-mancing. Menuju ke sensitif nih guys. Enggak ya guys, bercanda guys. Hanya lelucon ya. Tenang aja, kalau nanti kita juga check in bener. Salah dong, enggak. Jadi ayah juga sempat goden gitu ya. Jadi mulai terimalah sekarang gitu ya. Kalau tadi pesan untuk ibu sudah, pesan untuk ayah sudah. Sekarang pesan untuk para haters. Apa ya pesan untuk para haters? Kalau kalian gak suka aku kayak gini, kalian boleh ngingetin, tapi ya tahu batasannya gitu. Seenggaknya kalau gak suka aku kan ada fitur skip, jadi skip aja gak usah lihat aku. Betul. Kan bisa di skip Kak, tanpa nyampah di komen gitu loh. Tahu gak sih? Betul. Kalian tuh nyampah guys, nyampah banget. Iya, betul. Langsung di skip aja. Ya, tapi kan kalau muncul FYP gimana? Kan FYP tuh. Ya like aja langsung. Di like dulu yang penting ya. Di like.
like, share, skip gitu. cuan itu ya. Itu namanya nggak nyekip. Nyekip itu kalau di like dulu nggak nyekip. Tips bagus ya. Nggak jelita ini ya. Kalau mau ninggalin hard comment di hatinya kalian aja ya, jangan diomongin langsung nanti kalian dosa. Cukup pendam di hati kalian aja kalau mau hate comment aku. Oke. Kan dosa kan. Iya sih bener. Bener ya. Tapi bukannya hot comment ini bikin makin FYP ya akunnya. Iya sih. Betul sih Kak. Karena berapa persen ya hate comment di akun saya itu? 80% kayaknya hate comment. Semua iya. Serius Kak segitu. Serius. Oh. Nanti kalian bisa cek sendiri ya guys di TikTokku itu. Apa namanya TikToknya? Ya, TikToknya namanya ada kerjaan nanti di bawah ini ya. Ayo. @im_jelita gitu. Im Jelita guys. Im Jelita ya Yes. gitu. Oke, head comment sudah. Pesan-pesannya dong buat seluruh pemirsa gitu. Pemirsa apa ya? Pesan-pesan untuk seluruh semesta. Semesta alam. Jadi nyanyi ya. Iya. Untuk pemirsa jangan lupa like dan subscribe OPS TV ya guys. Pasti. Harus Buat apa ya, bikin trending gak sih Kak? Harus trending ini. Gak ada sih Kak, pesannya cuma buat yang support aku aja kayaknya. Oke. Makasih Apa? banget kalian udah support aku, udah bisa terima aku apa adanya. Apa ya, supporter kok supporter Kak? supporter. Kalian itu jadi penyemangatku gitu loh Kak, tahu gak sih? Oke. Terima kasih. Kalau pesan yang ingin disampaikan pada para jelita yang lain, mungkin kan banyak yang mulai dari kecil dibully juga, itu pesannya. Buat kalian yang kayak aku, tetap semangat. Apa ya, gak semua orang itu mentalnya kuat kayak kita, dan gak semua orang punya ujian kayak kita. Kan kita juga gak mau kan ditakdirkan kayak gini. Jadi kita harus menerima takdir kita kayak gini, tapi kita juga harus melawan kalau mau jadi apa orang yang bener gitu loh Kak, gak berada di jalan yang salah gitu. Pokoknya kalian tetap semangat, jangan terlalu peduli omongan orang yang gak penting, skip aja. skip aja gitu. Dan stay Iya. strong. Mungkin kan kalau kayak hate comment tuh buat jadi apa? Oh ya aku baru kayak gini. Oh ya aku gitu. Sempet sih Kak ada hate comment yang bikin saya jadi gitu. Tapi malah jadinya insecure. Oke. Saya jadi gak pede Kak ke diri saya sendiri gitu. Jadi saya menganut skip itu aja wis. Menganut skip. Aku penasaran nih Kak Dio. Blokir. Apa. Dengan kostum yang dipakai ini apakah beli sendiri atau ada khusus tim sendiri yang mensupport gitu? Iya. Ini kebetulan bajunya baju temen saya. Pinjam ya? Iya. Pinjam ya. Deh kan saya bilang Kak, aduh Rek aku podcast iki aku yo klambian yo opo yo gitu. Wis enggak yo klambiku iki tak kei gitu. Dikasih. Ya. Kalau kalian mau tahu roknya ini rok ibuku Rek. Kalau kalian tahu ini roknya ibu saya ini Kak gitu. Gitu ya. Ya kayak ngambilnya diam-diam gitu. Nah, iya bilang, "Bu, aku undang acara podcast gini. Pakai baju apa ya, Bu?" gitu. Ya, pakai apa ya? Bingung Kak milih outfit jujur. Yeah. Mau acara kesini tuh milih baju ini sulit sih. Terus terakhir ketemu truk ini udah matching sama atasannya, ya udah saya pakai aja gitu. Oke. Cocok memang ya. Soalnya gini Kak, kalau saya apa ya beli baju-baju cewek gini, rok gitu. Kayak saya kalau saya ngumpulin baju-baju cewek gini, kapan saya bisa kembali ke jalan yang benar gitu loh Kak. Kan jadi punya kita sendiri. Iya. Tapi kalau make up beda ya guys. Soalnya kan saya jatil itu kan Kak. Iya. Buat jatil itu. Sedikit pembelaan itu Ya, Kak. alibinya ya. Kecuali make up ya, Iya, kalau kecuali make up dibawa kemana-mana gitu ya. Betul. Malam dibawa nggak malam? Enggak. Enggak ya. Saya kalau daily di rumah gak pernah pakai make up Nggak pernah gini Kak. gini. Iya. Kalau ada acara aja wis Job, gitu. berarti ada Kalau job. ada job, ada acara baru jadi jelita. Dan Kalau jelita. dailynya masih Java sekali. Java ya. Ya. Jadi memang kostumnya juga banyak yang mensupport gitu. Iya. Teman-temannya juga baik berarti ya, Baik banget buat teman-temanku yang selalu support aku. Ini juga baik nanti nanti akan mensupport. Boleh. Boleh gitu ya.
Boleh. Oke. Sebelum kita menutup podcast kali ini, Boleh. pertanyaan terakhir, kira-kira pada saat job-job seperti itu ada tangan-tangan nakal kah? Banyak, Kak. Kan apalagi kayak kalau saya posisinya di pinggir. Iya. Maksudnya barisannya saya di kanan atau kiri, samping-samping itu ya. Pasti banyak lah tangannya gini-gini gitu. Iya. Tapi paling mikirnya suka. enggak lah. Oh, enggak. Ditoel-toel gitu ya. Ya meskipun saya kayak gini kan ya harga diri kan, Oh, Kak. betul. Kan saya kalau kayak gitu jadi cewek kan kayak berarti apa ya namanya? Dilecehkan. Iya kan, Pelecehan. posisinya jadi cewek gitu yang gitu kan, ini kebanyakan ya cowok. Kalau ibu-ibu Kak ini kalau foto, duh teko apa sih gue gitu. Dari apa Ya, gitu? ya. Kok punya aku kalah gitu kan? Kok gak dijawab aja? Iya. Punya sendiri tuh. Elastis ini. Ya. Mengembang dengan sendiri gitu Betul, bisa mengembang, bisa Bisa menciut, bisa mengembang, bisa menciut gitu. Sesuai moodnya. ya. Asal jangan emut-emut. Nah. Jadi kemana-mana ya arahnya, apa sih? Biar nggak ngantuk ya. Emang kotor ini. Ini juga sama ini. Jadi saling bersilaturahmi gitu ya. Oke. Bersatu kita teguh ya. Iya, Bersatu betul. Bercerai kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi podcastnya kayak Sia maksudnya. Terus pas di toel-toel gitu, marah nggak? Apa fokus tetap ngedance gitu aja? Ya saya cuma tolak gini terus kan orangnya langsung kayak wuh gitu. Terus ya saya melengos aja sudah Kak. Melengos, kalian tahu nggak melengos itu apa? Apa ya? Bombastis set itu loh, Rek. Oke. Gini. Berpaling. Iya. Gitu ya. Kayak tidak menghiraukan gitu ya. Iya. Bodo amat lah gitu. Oke, jadi Oke, cukup untuk podcast kali ini. Ternyata isinya itu sangat luar biasa. Sangat membangun inspirasi. Nggak mudah menyerah meskipun kalian dibully dari SD Betul. Sampai sekarang. Sekarang berapa tahun guys dibully? Waktu SD kan yang bully kecil-kecil kayak yang sekarang udah Gede-gede. berbagai jenis umur kan. Iya, betul. Semua generasi milenial, Gen Betul. X, Gen Z kalau sekarang kan Z, Kak. Iya. Gen Y semuanya bisa. Tapi akhirnya sosok Java atau Jelita ini mentalnya menjadi kuat. Seperti baja. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Jelita sudah mau mampir ke Ya, podcast kami. banyak Semoga sama-sama. sukses selalu. Amin. Sehat. Terima kasih. OPS TV juga ya guys. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe dan share kalau bisa. Pasti. Bikin konten ini jadi trending ya Kak. Oke, Kalau iya, bisa. harus Bisa, trending, kalian, harus guys. trending ya. Harus bisa. Keluarkan jurus kalian head comment aja nggak apa-apa kan biar Nggak naik. apa-apa, nggak apa-apa. Ya, biar Ya. bikinnya biar Positif naik kan komen, Kak. atau Iya, Gitu. boleh banget. Betul. Bebas berkomentar ya. Bebas Bebas. gitu. Biar Tolong titiknya head naik kan komennya Kak. ya. Head komennya yang banyak. Tolong. Khusus untuk orang ini. Sama ini ya. Jangan lupa. drop. Oh, jangan ya. Iya. Jangan. Oke. Oke, kita tutup podcast kali ini. Bye-bye. Bye bye, see you.